Belakangan istilah red flag sedang populer disebut di media sosial setelah sejumlah skandal dan kasus yang terjadi dalam sejumlah hubungan pasangan selebritas. Istilah negatif itu kerap ditunjukkan pada seseorang yang bersikap manipulatif pada pasangannya. Red flag juga dijadikan istilah untuk memperingatkan seseorang yang tak sadar tengah menjalani hubungan yang tidak sehat. Entah karena adanya kekerasan fisik maupun mental. Beberapa artis pria pun dinilai cocok mendapatkan gelar cowok red flag karena sikap mereka yang tidak fair pada pasangannya. Gelar cowok red flag pada pemeran Gatot Kaca ini disematkan usai isu perselingkuhannya dengan Dos Mahazenbos, sehingga dirinya putus dari Syifa Haju dibicarakan publik. Sejumlah bukti pun dikumpulkan warganet jika aktor tampan berdarah Arab itu memang pantas berjuluk cowok red flag. Dalam sebuah acara televisi misalnya, ketika ditanya tentang upaya Rizky Nazar memperkenalkan pacar kepada keluarga, Rizky terkesan tidak mengakui Syifa Haju sebagai kekasih. Maksudnya nggak harus dikenalin ke keluarga, karena biasanya kenal sendiri akrab sendiri. Jelasnya seakan mengelak dan mengklarifikasi. Lain waktu saat ditanya mengenai seberapa besar cintanya kepada Syifa Haju, Rizky Nazar memberikan jawaban yang mengecewakan Syifa dan bikin geram warganet. Saat hadir dalam sebuah podcast di channel YouTube, Rizky seakan kesulitan menjawab seberapa sayangnya dia kepada Syifa Haju dalam skala 1 hingga 10. Tanda jika pria 28 tahun ini tipe cowok red flag semakin terlihat tak kalah dalam sebuah wawancara dengan Ricky Cuaca. Saat ditanya alasan ia mencintai Syifa Haju, Rizky kembali kebingungan dan lagi-lagi tak punya jawaban. Apa alasan sebenarnya ia memutuskan berpacaran dengan Syifa Haju? Sifat asli Tekurian yang awalnya memiliki citra suami tampan idaman, seketika berbalik 180 derajat saat ia digugat cerai oleh Ria Ricis. Beberapa hari setelah putusan sidang cerai, dokumen pengadilan yang mengungkap fakta-fakta penyebab perceraian tersebut juga sekaligus menguak borok pria 32 tahun itu hingga mendapat julukan cowok red flag. Pertama, terungkap jika Rian lebih cenderung membela ibunya. Hal ini terjadi ketika ibu Rian beberapa kali menegur Ricis dan membuat sang menantu tidak nyaman. Tindakan Rian yang kerap membela sang ibu dibanding istrinya ini membuat Ricis merasa diacuhkan. Namun Rian disebut malah menuduh Ricis membenci sang ibu. Ricis juga mengungkap bahwa selama hamil ia jarang diperhatikan lantaran Rian lebih sering bermain bola di luar dibanding menemani sang istri. Ricis mengaku pernah didiamkan seminggu oleh Rian dengan alasan sang mantan suami tidak punya uang. Sikap Rian baru mencair ketika mendapat kiriman uang 500 juta rupiah dari ratu YouTuber tersebut. Dalam dokumen pengadilan itu juga dibeberkan jika Ricis merasa kurang diberi nafkah batin. Dia mengatakan Rian sudah tidak mendatanginya sejak hamil usia 8 bulan. Ria menyebut Rian baru mendatanginya sesekali setelah masa nifas selesai dan selama 8 bulan terakhir dalam rumah tangga mereka. Ricis juga mendapati Rian enggan mendatangi dirinya karena terpengaruh konflik menantu mertua. Rian disebut selalu berdalih stres, sakit, pilek, dan lelah ketika diminta berhubungan. Kondisi itu membuat Ria putar otak hingga membawa Rian ke pengobatan alternatif dan rupiah untuk menyelesaikan urusan ranjang itu. Meski sudah bercerai, konflik mereka rupanya masih tersisa ketika lagi-lagi Ria Ricis membongkar aib sang mantan. Pada akhir Juli lalu, ibu Moana itu mengungkap jika selama menikah, ia tidak pernah dianggap istri. Hal itu terlihat dalam postingannya di media sosial. Saat hamil, wanita 29 tahun itu merasa dicampakan. Suaminya bahkan disebut berbohong mengaku ke pesta ulang tahun teman, tapi nyatanya pergi dugem. Adik Oki Setiana Dewi itu juga menyebut kalau Teuku Rian lepas tanggung jawab menafkahi dirinya. Saat diminta ikut membayar biaya rumah tangga, Rian mengaku tak ada uang, tapi tahu-tahu bisa membeli mobil. Terakhir yang tak kalah mengejutkan, Ria Ricis mengklaim jika setelah cerai mantan suaminya itu masih menetap di rumahnya. Gigi Muhammad mulai dikenal halayak luas setelah berpacaran dengan selebgram Karin Novilda atau Awkarin. Hanya kemesraannya yang membuat heboh banyak orang, kandasnya hubungan mereka pun banyak diperbincangkan. Apalagi setelah putus, Karin mengunggah video curhat sambil menangis. Pada video Awkarin yang viral pada 2016 silam, terungkap fakta bahwa Gaga Muhammad kerap memorotinya yang dinilai sebagai cowok nggak modal dan red flag. Hanya pada Awkarin, sikap red flag Gaga Muhammad juga dinilai muncul ketika dirinya menjalin kasih dengan mendiang Laura Anna. Hal itu terungkap setelah Laura Anna lumpuh akibat insiden laka lantas yang dialaminya bersama sang kekasih. Gaga disebut oleh Laura tak memiliki etikat baik untuk bertanggung jawab atas kondisi yang dialaminya.
Bukannya merogoh kocek pribadi, ia malah berinisiatif menggalang dana melalui kitabisa.com. Gaga meminta bantuan agar masyarakat bisa berdonasi untuk pengobatan Laura. Namun, penggalangan dana itu menuai kritik netizen karena Laura dan Gaga dikenal sebagai selebgram yang punya gaya hidup mewah. Akhirnya, setelah dana terkumpul sebanyak 49 juta rupiah, donasi itu dihentikan, namun uang tersebut justru tak digunakan untuk pengobatan Laura. Setelah insiden yang menimpa Laura Anna, Gaga diduga memanfaatkan Laura sejak awal pacaran dengan meminta dibelikan barang-barang mewah, seperti iPhone dan motor Ducati. Mirisnya lagi, ketika kekasihnya sedang tak sadarkan diri, Gaga sengaja menggunakan ATM Laura untuk foya-foya. Yang lebih menyakitkan lagi saat Laura terbaring sakit, Gaga disebut justru berselingkuh di belakangnya. Ibrahim Lishad atau lebih dikenal sebagai Ohim juga dianggap cowok red flag karena rumor perselingkuhannya dengan Salsabila Andriani yang terungkap dan bikin warganet heboh. Rumor tersebut muncul ketika Ohim masih menjalin hubungan dengan Dewi Paramita atau Michi. Ibrahim dan Salsabila disebut-sebut terlibat cinta lokasi saat bermain dalam web series Jodoh atau Bukan. Padahal Ohim dan Michi sudah berpacaran selama 7 tahun dan bahkan telah bertunangan. Keputusan pria yang disebut mirip Hamis Daud itu untuk memilih Salsabila dan meninggalkan Michi membuat warganet geram. Salsabila pun mendapat julukan sebagai pelakor. Selama menjalani hubungan, keduanya juga sangat menjaga privasi. Hal ini ternyata sengaja dilakukan Salsabila yang tidak ingin mengumbar kisah cintanya sekaligus diduga sebagai upaya untuk menutupi rasa bersalah. Karena hubungan itu berawal dari sebuah skandal perselingkuhan. Sebab tidak hanya Ohim yang diduga berselingkuh, tapi juga Salsabila yang diduga berselingkuh dari Yusuf Mahardika. Jadilah warganet menjuluki pasangan ini sebagai pasangan red flag. Tepat pada 7 Juli 2024, pasangan ini pun resmi menikah, namun terkesan dibatasi pemberitaannya ke media. Aktor muda tampan ini juga tak luput disebut cowok red flag. Sejumlah netizen menilai bahwa Jeffrey sering gonta-ganti pacar dan menjalin hubungan yang relatif singkat. Jeffrey Nicole tidak memungkiri bahwa ia memang beberapa kali gonta-ganti pacar. Pada 2022, pria kelahiran 15 Januari 1999 ini mengaku punya 6 mantan pacar. Sejauh yang terpublikasi, pria berdarah Minang ini diketahui pernah berpacaran dengan Senina Cinnamon, Caitlin Lewis, Taj Beleza, Jelita Barbara, hingga Maria Theodore. Saat tadi di podcast Denny Sumargo, dengan santai Jeffrey mengatakan jika gonta-ganti pacar bukan untuk membangun image negatif tentangnya. Menurutnya berganti pacar adalah mencari kandidat terbaik sebagai istrinya kelak. Dan hari saat dirinya berbincang dengan Erika Carlina, Jeffrey Nicole seakan tak ragu menyebut dirinya sebagai seorang playboy. Awalnya Erika menanyakan apakah Jeffrey Nicole seorang playboy atau tidak. Menurut teman-teman gue sih, gue playboy ya, ujarnya. Jeffrey seakan membenarkan ucapan teman-temannya soal dirinya seorang playboy. Ia mengaku tidak sulit untuk move on jika sudah putus dengan kekasihnya. Selain doyan gonta-ganti pacar dan bangga dengan label playboy, Jeffrey juga doyan terpancing emosi di sosmed dan mengajak orang duel. Ternyata sudah ada beberapa orang yang diajaknya berduel. Pemeran Jakarta versus Everybody ini pernah mengajak warga X, Keanu Fahlevi, berduel setelah Keanu membagikan link bajakan filmnya tersebut. Dalam pertandingan ini, Jeffrey menang telak. Ia juga pernah diajak duel oleh warganet bernama Obim. Saat bertanding, Jeffrey berhasil merobohkan Obim kurang dari semenit. Lain waktu, mantan pacar Senina Cinnamon ini juga menantang Rizky Bilar pasca lakukan KDRT pada Lesti Kejora, namun ajakan itu tidak digubris oleh Bilar. Merasa kesal dengan sosok Jeffrey yang dinilai kurang maskulin, TikToker yang akrab disapa Kelos Botak pernah menantang Jeffrey untuk berduel di ring tinju. Akan tetapi, pertarungan tersebut urung terjadi karena Jeffrey menginginkan duel tinju non-komersil. Sementara Kelos ingin melakukan live streaming YouTube saat berduel agar ditonton oleh banyak orang. Jeffrey juga pernah berduel dengan El Rumi yang berawal dari ajakan Jeffrey. Dalam pertandingan tersebut, Jeffrey kalah poin dari El Rumi. Kondisi red flag juga menggambarkan tanda-tanda peringatan yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin tidak cocok untuk menjalin hubungan jangka panjang. Itulah sebabnya jika salah satu pasangan red flag, maka bisa dijamin hubungan itu akan diwarnai cekcok hingga tidak berumur panjang. Nah guys, apakah kamu pernah punya pengalaman berpacaran dengan pasangan red flag?